Film dibuka dengan menceritakan kisah hidup dua orang yang memiliki pengalaman hidup yang sangat jauh berbeda. Yang pertama adalah seorang anak perempuan bernama Isi. Isi adalah seseorang anak yang lahir di keluarga yang sangat kaya raya semenjak kecil dia sudah hidup berkelimang harta. Orang tua Isi yang menginginkan Isi mendapatkan masa depan yang cerah, hal itu membuat orang tuanya terutama ibunya terlalu overprotective kepada Isi dan semua keputusan hidup yang diambil oleh Isi selalu ditentukan oleh orang tuanya. Isi dari kecil hidup di rumah yang luar biasa besar, meskipun begitu dia tidak bahagia karena dia tidak mempunyai teman dan orang tuanya jarang menghabiskan waktu dengannya. Karena hal itulah Isi kesepian. Isi yang kesepian memutuskan untuk bermain dengan chef-chef yang ada di rumahnya, dan karena itulah Isi pun menjadi mempunyai hobi untuk memasak. Ternyata Isi ini juga tidak pintar dalam hal akademik, karena hal itulah nilainya di sekolah selalu jelek. Ibu Isi yang merasa kalau Isi mendapatkan nilai jelek karena akibat dari Isi terlalu banyak menghabiskan waktu bermain dengan chef-chef di rumahnya. Akhirnya Ibu Isi pun memutuskan untuk memecat semua chef yang ada. Tentu ketika itu Isi sangat sedih karena lagi-lagi Isi tidak mempunyai teman. Ozzy had long since lost. Selanjutnya film pun menceritakan kisah dari anak laki-laki bernama Ozzy. Sedari kecil Ozzy sudah hidup berkekurangan karena dia hanya hidup dengan ibunya bersama dengan kakeknya. Yang lebih sial lagi, suatu hari kakek Ozzy harus dipenjara karena ketangkap ketika sedang melakukan perampokan. Ketika sekolahan Ozzy ini sangat berbeda dengan Isi yang sekolahnya kondusif. Sekolah Ozzy ini sangatlah anarkis, dan karena hal itu membuat Ozzy sedari kecil memutuskan untuk berlatih tinju dengan pelatihnya. Beberapa tahun kemudian akhirnya Isi dan Ozzy pun lulus SMA. Isi yang memang tidak pintar secara akademik, hal itu membuat Isi selalu gagal dalam ujian masuk universitas. Tapi itu tidak masalah karena Isi memang tidak berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas karena dia mempunyai tujuan untuk meneruskan masuk ke sekolah chef di New York. Suatu hari Isi menemui gurunya. Di situ Isi terkaget karena gurunya bilang kalau Isi sudah lulus ujian masuk universitas. Ternyata Isi bisa lulus karena orang tuanya membayar pengacara untuk menuntut guru yang tidak meluluskan Isi, dan hal itu sampai membuat gurunya dipecat. Setelah mengetahui itu, Isi tentu sedih sekaligus marah karena orang tuanya selalu mencampuri urusan dari Isi, bahkan tidak segan-segan untuk mengorbankan hak orang lain demi dirinya. Malam harinya Isi langsung menemui ibu dan ayahnya. Di situ Isi bilang kalau dia tidak ingin melanjutkan universitas karena dia ingin melanjutkan sekolah chef di New York. Tetapi saat itu ibu Isi bilang kalau dia tidak akan membiayai Isi untuk pergi ke sana karena ibunya menginginkan Isi harus kuliah di universitas. Isi di saat yang lain menceritakan Ozzy yang mengetahui kalau ibunya ternyata mempunyai hutang sebanyak 14,000 euro, 10,000 euros in the hole. It's really not that big, but it's not that big of a deal when exactly we want it. Setelahnya juga diceritakan kalau Ozzy tumbuh sebagai petinju yang sangat berbakat dan dia bisa masuk ke liga profesional asalkan dia bisa menang di pertandingan melawan Yanis Vukovic. Tetapi ketika itu lagi-lagi Ozzy ditimpa masalah karena pelatihnya bilang Ozzy bisa melakukan pertandingan dengan Yanis asalkan dia bisa membayar 8,000 euro. Tentu karena masalah itu Ozzy menjadi sangat pusing karena dia tidak mempunyai uang sama sekali. Ini 8,000 euro. Awesome. Suatu hari Isi yang sedang berkendara dengan sahabatnya Camilla. Di situ Isi bilang dia mempunyai ide gila. Dia berencana untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan kecil agar orang tuanya malu dan memberikan uang untuk Isi sekolah chef di New York. Setelah itu Isi langsung pergi ke rumah makan untuk melamar pekerjaan menjadi pelayan di sana. Pada waktu yang bersamaan ternyata di tempat makan itu juga ada Ozzy yang sedang berbincang-bincang dengan sahabatnya Scooney. Di situ Ozzy bilang kalau dia harus segera mengumpulkan uang karena dia tidak mau berakhir menjadi seperti teman-temannya yang ada di sana, yaitu menjadi kuli bangunan. Scooney pun bilang apa salahnya menjadi kuli bangunan, itu kan pekerjaan jujur. Ya nyatanya di sini Ozzy mempunyai ambisi yang sangat besar. Dia tidak mau lagi menjadi orang miskin, dia harus merubah hidupnya. Ketika Ozzy dan Scooney sedang asik ngobrol, tiba-tiba datang seorang pria sablon yang mengajak mereka berdua bertengkar. Tentu ketika itu Ozzy seorang petinju sekali pukul langsung menghantam pria itu sampai pingsan. Isi yang berada di tempat yang sama, dia pun melihat ketika Ozzy memukul pria itu dan Isi pun berpikiran kalau Ozzy ini adalah seorang pria yang brutal. Dan saat itu Isi mempunyai ide gila lagi, di mana di situ tiba-tiba Isi berusaha berkenalan dengan Ozzy dan Isi pun memberikan nomornya dengan Ozzy. Isi bilang kalau Ozzy ini adalah seorang yang keren. Hal itu dilakukan Isi karena Isi berpikiran kalau dia berpacaran dengan seorang pria yang brengsek dan brutal seperti Ozzy ini, mungkin saja orang tua
isi menjadi semakin terisi dan memberikan apa yang diinginkan isi. That was pretty badass, that girl. Doesn't always have to be the guy who makes the first move, right? Text me. What's your name? Isabel? Sid? Boy? Malam harinya Ocean tentunya kaget tiba-tiba ada seseorang wanita cantik memberikan nomor kepadanya. Dia pun akhirnya kepo mencari profil tentang isi di internet. Setelah melakukannya, Osi semakin kaget karena selain cantik ternyata isi ini adalah orang yang sangat-sangat kaya. Kebetulan di situ ada ibu Osi dan juga Scooney. Mereka berdua pernah menyarankan agar Osi ini mendekati cewek kaya itu agar Osi yang memang mempunyai masalah keuangan bisa mendapatkan uang darinya. Awalnya tentu Osi tidak mau, tetapi tiba-tiba ibu Osi mengambil HP Osi dan di situ ibu Osi mengikat isi dan mengajak isi untuk pertemuan. Keesokan harinya Osi pun menemui isi di tempat makan di mana isi bekerja sebagai pelayan di sana. Sebelum menemui isi di situ, Scooney yang merasa kalau Osi ini jarang mendekati wanita karena terlalu fokus dengan latihan tinju. Akhirnya di situ Scooney pun menasihati Osi. Osi, aturan pertama ketika kau mendekati cewek adalah kau harus selalu memujinya. Tentu Osi pun mempercayai sahabatnya Scooney ini, padahal Scooney ini hanyalah orang sotoy. Sesaat setelah itu Osi pernah menemui isi. Tentu di situ Osi terlihat awkward karena dia minder ketemu dengan cewek secantik dan sekaya isi. Usian ketika itu bingung dan grogi, akhirnya terpaksa mengeluarkan jurus yang diberikan oleh Scooney dengan cara memberikan gambaran cringe kepada isi. Semakin lama mengobrol di situ, isi pun juga menjadi awkward karena pujian-pujian yang diberikan oleh Osi ini sudah menjadi meresahkan lama-lama dan isi pun kan hal itu pun menjadi jijik dengan Osi ini. Sesaat setelah itu tiba-tiba datanglah kedua orang tua isi. Di situ orang tuanya pernah memarahi isi kenapa isi sampai memutuskan untuk menjadi pelayan di rumah makan sekecil ini. Ayah isi yang melihat kalau isi ketika itu sedang mengobrol dengan seorang pria akhirnya pun bertanya siapa masyarakat ini. Osi yang tidak bisa berpura-pura lagi dan dia juga sudah muak dengan kedua orang tua isi karena direndahkan dan dihina. Akhirnya ketika itu Osi pun memutuskan untuk keluar dan pergi dari isi. Who is this? The fuck? It's Asi. That's Scrabble. Fuck this. Tetapi isi memutuskan untuk mengikuti Osi karena dia juga sudah muak dengan orang tuanya dan di situ isi pun memaksa untuk ikut bersama dengan Osi. Akhirnya setelah itu isi pun ikut Osi untuk menjemput kakeknya di mana ternyata hari itu kakeknya sudah dijadwalkan untuk bebas dari penjara. Setelahnya diceritakan kalau ternyata kakek Osi ini sangat sableng orangnya karena sesaat keluar dari penjara dia mengumpat semua orang yang ditemuinya di jalan. Fish shine, oh. Not smart turn around from it. Isi yang berada di situ tentu dia semakin kaget karena ternyata selain Osi kakeknya ini juga orang yang aneh. Osi yang ketika itu sudah sangat marah dengan kakeknya dan juga dia sudah muak dengan Isi yang selalu mengikutinya. Akhirnya di situ Osi pun bilang kalau sama ini alasan dia mendekati Isi adalah untuk uangnya dan karena itulah dia pun berharap untuk tidak bertemu dengan Isi lagi. And a day, girl, I was trying to rip you off, and that's it. But I knew this was a bad idea from the start. Dan karena hal itulah Isi pun mengechat Osi lagi. Dia minta ketemuan. Akhirnya mereka berdua pun ketemu malam harinya. Di situ Isi pun tahu alasan kenapa Osi membutuhkan uang adalah untuk bayar pinjunya dan untuk membayar hutang ibunya. Kemudian Isi pun memberikan penawaran dia akan memberikan uang kepada Osi dengan syarat Osi mau menjadi pacar pura-puranya Isi dan bertingkah brutal di depan orang tua Isi. Tentu tanpa pikir panjang karena butuh uang Osi pun langsung menyetujui penawaran dari Isi. Keesokan harinya Isi pun langsung mengajak Osi untuk menemui kedua orang tuanya di acara pameran. Di situ Osi pun juga mengajak sahabatnya Scooney. Tentu di acara pameran itu Osi pun langsung menjalankan tugasnya dengan cara bertingkah brutal dan mengacak-ngacak acara di sana. Setelah kejadian hari itu, kedua orang tua Isi pun langsung mengobrol membicarakan tentang Isi. Ketika itu ayah Isi bilang ke ibu Isi kalau apa yang dilakukan Isi itu adalah sesuatu hal yang wajar karena Isi masih muda dan ayahnya bisa berempati dengan apa yang dilakukan Isi. Tapi di situ ibu Isi pun memarahi ayahnya karena apa yang dilakukan Isi itu tidak dapat dimaafkan. Akhirnya di sini pun kita diceritakan kalau ayah Isi ini memang sudah sedari kecil kaya sedangkan ibunya itu ketika kecil adalah orang miskin sehingga ibunya selalu berlaku keras dan mengatur semua yang dilakukan oleh Isi karena ibu Isi tidak ingin Isi menjadi seperti dirinya yang dulunya miskin.
Hari selanjutnya menceritakan Osi yang mengajak isi untuk menjemput kakeknya yang lagi-lagi berulah. Ya di hari itu kakek Osi mendatangi pesta yang notabene dihadiri oleh anak-anak muda seakan-akan kakeknya ini tidak sadar kalau dia sekarang sudah tua. Sesampainya di pesta tersebut Osi semakin kaget karena ternyata kakeknya itu mengikuti batal rek. Awalnya Osi ingin menghentikan kakeknya karena dia takut kakeknya akan dipermalukan oleh semua orang yang ada di sana. Tetapi tiba-tiba sesaat ketika kakeknya melakukan rap, semua orang sama terkejut karena kakeknya bisa mengrap dengan sangat bagus di usia yang sudah setua itu. Setelah itu pun isi memuji Osi kalau dia mempunyai kakek yang hebat. Di hari itu isi pun sangat senang karena dia merasa hari-harinya semakin hidup. Dia melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia lihat di lingkungannya yang notabene orang kaya. Setelahnya Osi pun langsung bilang ke isi kalau dia segera membutuhkan uangnya sehingga dia memintanya di situ, tetapi isi pun bilang kalau dia tidak bisa memberikannya saat ini karena rekeningnya sudah dibekukan oleh dua orang tuanya. Dan Osi harus melakukan hal brutal lagi sehingga nantinya kedua orang tua isi itu membukakan rekening isi lagi. Dan karena hal itulah mereka berdua pun langsung kepikiran untuk pura-pura bercinta di depan ayahnya isi. Beberapa saat kemudian mereka berdua pun melakukan ide gila itu. Tentu di situ ayah isi yang melihatnya langsung memarahi isi. Bahkan saking marahnya di situ ayah isi sempat ingin menampar isi, tetapi sebelum melakukannya tiba-tiba Osi pun menggantikannya dan akan mengajar ayah isi karena dia tidak ingin isi diperlakukan semena-mena oleh ayahnya. Di situ isi pun bilang kalau dia kecewa dengan ayahnya dan mulai hari ini isi memutuskan untuk tinggal bersama Osi. Mendengar itu tentu Osi terkaget karena itu bukanlah skenario dari mereka berdua, tetapi akhirnya Osi pun terpaksa dan menyetujui kalau isi akhirnya tinggal di rumahnya. Sampainya di rumah Osi, isi pun berkenalan dengan ibu Osi. Di situ terlihat kalau ibu Osi ini tidak menyukai isi. Alasannya karena ibu Osi ini tidak suka dengan orang-orang kaya seperti modelan isi ini. Setelahnya Osi yang tahu kalau isi ini mempunyai hobi memasak, akhirnya di situ Osi pun menawari isi untuk masak di rumahnya dengan bahan-bahan seadanya. Ketika sedang memasak, isi pun melihat di situ Osi sedang bersenda gurau dengan ibunya dan kakeknya, dan isi melihat kalau meskipun keluarga Osi ini adalah keluarga yang miskin, tetapi mereka semua terlihat sangat harmonis. Beberapa saat kemudian akhirnya makanannya pun jadi dan rasanya ternyata sangat enak. Di situ isi pun mendapatkan pujian dari kakek dan ibu Osi. Lagi-lagi ketika itu isi merasa bahagia karena dia sudah lama sekali tidak bisa mendapatkan momen kehanatan keluarga seperti momen di saat ini. Beberapa hari selanjutnya memperlihatkan Osi yang mengajak isi untuk berlatih tinju. Terlihat di sana kalau mereka berdua semakin dekat. Ketika Osi sedang fokus latihan, tiba-tiba ibunya datang. Di situ ibunya menyuruh Osi agar pulang untuk menggantikannya menjaga pom bensin miliknya karena ibunya ada urusan. Isi yang mulai peduli dengan Osi, akhirnya dia pun bertanya apakah kau harus melakukan pekerjaan itu, bukannya sekarang sudah waktunya kau untuk fokus latihan untuk masa depanmu. Tetapi di situ pun Osi bilang kalau dia mau tidak mau harus terpaksa melakukan pekerjaan itu karena dia dan keluarganya sudah tidak mempunyai uang lagi. Selesai melakukan pekerjaannya menjaga pom bensin, tiba-tiba kakek Osi memberitahu Osi kalau dirinya mendapat sponsor untuk melakukan rekaman rap. Tentu di situ Osi sangat terkaget dan tidak menyangka hal itu. Karena hal itulah kakek Osi pun mengajak untuk merayakan kejadian itu dengan berpesta di malam harinya. Malam harinya akhirnya Osi bersama dengan kakeknya pun merayakan pesta dan mengajak Skuni dan juga Isi. Di malam itu mereka semua pun menghabiskan waktu dengan berpesta dan mereka semua sangat terlihat bahagia. Di tengah-tengah ketika mereka sedang mabuk, tiba-tiba Osi dan Isi mengobrol. Ketika itu lagi-lagi Isi pun bilang ke Osi kalau Osi harus mempercayai mimpinya dan dia tidak bisa lagi menghabiskan waktunya bekerja di pom bensin. Osi harus segera menggapai mimpinya dan rajin untuk berlatih. Osi yang ketika sedang mabuk dan dia setengah tidak sadarkan diri, akhirnya Osi pun mencium Isi. Nyatanya Osi ini sudah mulai menyukai Isi. Setelah itu Osi pun bilang kalau hubungan mereka berdua takkan pernah bisa berhasil karena perbedaan status sosial. Karena itulah yang bisa dilakukan Osi hanya mencium Isi. Setelahnya akhirnya Osi dan Isi pun menghabiskan malam itu dengan bermesra-mesraan karena nyatanya Isi ini juga sudah mempunyai rasa terhadap Osi. Bossy man's with verb down at Frankfurt. How you should go there? Now it's a perfect. I mean, you can't work at the gas station. You just shoot. How do you care so much?
Beberapa saat kemudian akhirnya mereka berdua pulang dari pesta. Ketika di rumah mereka berdua dengan keadaan yang sangat-sangat mabuk. Di situ Ozzy dan Izzy pun berbicara melantur banyak hal. Izzy yang memang tidak terbiasa mabuk akhirnya ketika itu Izzy pun muntah-muntah dan Ozzy yang peduli dengan Izzy akhirnya merawat dengan membersihkan dan memandikan Izzy. Setelah itu pun akhirnya mereka berdua tidur bersama. Di pagi harinya Ozzy pun bangunkan Izzy. Ozzy bilang kalau ternyata kedua orang tua Izzy datang ke rumahnya dan di situ Izzy pun langsung menemui kedua orang tuanya. Ketika itu kedua orang tua Izzy pun bilang ke Izzy kalau mereka akan menuruti keinginan Izzy dengan mengizinkannya bersekolah di New York. Dengan catatan Izzy memutuskan hubungannya dengan Ozzy dan juga dia tidak bekerja lagi sebagai pelayan di rumah makan kecil. Tentu ketika itu Izzy senang karena akhirnya keinginannya terkabulkan, tetapi di saat yang lain dia juga sedih karena dia tidak ada alasan lagi untuk berhubungan bersama dengan Ozzy lagi. Setelah itu Izzy pun makan bersama Ozzy. Di situ Izzy menceritakan semuanya dan dia pun memberikan uang sesuai janjinya dulu. Di saat itu suasananya pun menjadi hening. Terlihat di situ kalau Ozzy menyembunyikan perasaan sedihnya dengan berpura-pura kuat karena nyatanya Ozzy tidak menyangka kalau hubungannya setelah ini akan berakhir. Nyatanya di momen itu Ozzy bukannya tak ingin mencoba mendekati dan menyatakan perasaannya, tapi dia sadar dirinya bukanlah siapa-siapa. Hari-hari selanjutnya Ozzy pun semakin uring-uringan. Dia sampai tidak bisa fokus untuk latihan tinju karena dia terus memikirkan Izzy. Bahkan malam harinya Ozzy sampai tidak bisa tertidurnya karena dia terus kepikiran kenangan indah bersama dengan Izzy. Nyatanya memang dalam angan Ozzy rasa ingin memiliki itu selalu ada. Namun selalu kalah juga dengan rasa sadar diri bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Di saat yang lain menceritakan Izzy yang ketika itu sedang ingin mendaftar untuk sekolah di New York, tetapi tiba-tiba dia ragu karena entah kenapa. Secara tiba-tiba dia kepikiran perusahaan Ozzy. Malam harinya Izzy pun curhat dengan Camilla. Di situ Izzy cerita kalau kamar Ozzy itu sangatlah tidak nyaman. Ibu Ozzy juga membenci dirinya dan juga kakek Ozzy adalah mantan napi yang sangat sableng dan sangat tidak mungkin Izzy bisa bersama dengan Ozzy. Tetapi entah mengapa Izzy ketika itu sangat merindukan Ozzy. Camilla pun bilang kalau itu hanyalah perasaan sesaat Izzy saja dan beberapa waktu kemudian pasti perasaannya akan hilang. Never ever be with someone like Ozzy. It's what I miss him. Because of your hormones. Hari selanjutnya menceritakan Ozzy yang lagi-lagi terganggu pikirannya ketika sedang berlatih tinju. Di situ patinya pun bilang kalau ketika melakukan latihan tinju itu pikirannya tidak boleh diganggu oleh seorang wanita. Ya di momen itu pun Ozzy yang awalnya maju karena rasa cinta akhirnya dia memutuskan mundur karena tahu diri. Lalu menyerah karena sadar diri. Dan karena hal itulah Ozzy ketika itu langsung memutuskan untuk menemui Izzy untuk menghancurkan hubungannya agar dia tidak terpikirkan lagi akan Izzy. Ketika bertemu dengan Izzy di situ Ozzy memberikan semua uang Izzy dan di situ Ozzy bilang kalau Izzy ini hanyalah orang kaya yang tidak bahagia. Tentu karena perkataan itu Izzy dan Ozzy pun menjadi bertengkar. Nyatanya saat itu Ozzy terpaksa mengatakan hal-hal yang seharusnya dia tidak katakan agar dia tidak memikirkan Izzy lagi. Ya nyatanya beberapa perasaan yang sulit diungkap bukanlah karena gengsi tapi karena sadar diri. Oh you buka fetch, you don't even understand your own. Di luar dugaan ternyata kedua orang tua Izzy menguping pembicaraan Izzy dengan Ozzy itu tadi tentang uang. Tentu di situ Izzy yang mengetahui kedua orang tuanya menguping langsung marah kepada kedua orang tuanya. Izzy yang marah pun langsung bilang ke ibunya apakah salah tidak berpacaran dengan orang yang kaya seperti yang dilakukan oleh ibunya dulu berpacaran dengan ayahnya yang kaya. Bahkan tidak hanya itu, ibu Izzy sampai mengubah nama keluarganya sehingga dia dikira dari keturunan orang kaya. Karena hal itulah Izzy pun menyebut kalau ibu Izzy ini hanyalah seorang pembohong. Beberapa saat kemudian Izzy pun sudah reda marahnya. Ketika itu ibu Izzy menambil Izzy. Di situ ibunya pun berkata, ibunya meminta maaf atas tindakannya selama ini selalu mengatur kehidupan Izzy sehingga Izzy tidak bahagia. Karena ibunya tidak ingin Izzy seperti dirinya dulu hidup miskin, tetapi saat itu ibu Izzy pun tersadar kalau kebahagiaan bukanlah tentang kaya dan miskin karena bahagia adalah soal kebebasan memilih menjalani kehidupan. Karena hal itulah akhirnya ibu Izzy pun memberikan kebebasan Izzy menentukan jalan hidupnya sendiri mulai saat itu.
Sesaat setelahnya isi penlihat HP dia berkaget karena dia diberitahu Camilla kalau ada seseorang yang mengupload videonya sedang mabuk di mana ternyata yang mengupload video itu adalah Aussie. Lagi-lagi Aussie melakukan hal itu agar dia memperparah rusaknya hubungannya dengan Isi. Isi pun tidak tinggal diam ketika itu dia balas dendam dengan cara menghubungi panitia yang akan bertanding tinju dengan Aussie di mana di situ Isi memberikan uang kepada panitianya sehingga membatalkan pertandingan tinju Aussie. Hari selanjutnya Aussie pun menemui Isi di situ. Dia berniat untuk meminta Aussie menarik uangnya agar pertandingannya dapat dilanjutkan. Bukannya berdamai ketika itu Aussie malah berdebat panjang dengan Isi, tapi tiba-tiba Aussie dihubungi Skuni kalau paketnya sedang bermasalah karena paketnya tertunda dari seseorang di mana kalau paketnya sampai melakukan itu dia akan dipenjara lagi. Aussie yang tidak mempunyai mobil akhirnya dia pun meminta tolong kepada Isi untuk meminjam mobilnya dan karena hal itu akhirnya Isi pun ikut Aussie untuk menjemput kakek Aussie. Beberapa saat kemudian akhirnya Aussie pun sampai di kakeknya. Untung saja kakeknya belum menghajar seseorang itu dan di situ Aussie pernah menghentikan kakeknya. Setelah itu pun Aussie bersama Isi dengan kakeknya langsung pergi mampir di sebuah kafe. Di situ Aussie pun minta maaf pada Isi atas perlakuan sebelumnya. Aussie pun bilang kalau alasan sebenarnya dia mengatakan hal buruk kepada Isi adalah karena dia tidak bisa jujur dengan perasaan dia sendiri kalau sebenarnya dia mencintai Isi. Isi yang mengetahui kalau Aussie sebenarnya mencintai dirinya. Akhirnya ketika itu Isi pun langsung memeluk Aussie dan dia ingin memetuk Aussie. Tapi di situ Aussie menghentikannya karena dia berpikiran kalau dia tidak pernah pantas untuk Isi. Dan sebenarnya Aussie ingin mencintai dengan sederhana hanya dengan menggunakan rasa. Tapi dia tidak bisa melupakan realita yang memaksa untuk mendengarnya. Someone like me would meet someone like you. I'm always gonna feel like this near you. Setelahnya menceritakan Isi yang bertemu dengan teman-temannya yang merupakan orang-orang kaya semua. Di situ terlihat kalau Isi tidak nyaman dengan apa yang diobrolkan oleh teman-temannya di sana. Di situ Camilla pun bilang kepada Isi kalau Isi ini berbeda dengan teman-temannya yang ada di sana karena mereka semua selalu senang dengan uang. Tetapi Isi sama sekali tidak pernah bahagia dengan uang. Di saat yang lain menceritakan ibu Aussie yang menyuruh Aussie lagi-lagi untuk bekerja pada waktu, tetapi di situ Aussie pun menolak permintaan dari ibunya karena dia ingin dengan serius mengejar cita-citanya sebagai petinju. Beberapa hari selanjutnya akhirnya Aussie melakukan pertandingan tinjunya secara tak diduga. Ternyata di situ tiba-tiba datanglah Isi di sana. Selesai pertandingan, Isi pernah bilang kepada Aussie kalau dia juga mencintai Aussie. Isi pun juga bilang kalau hidup adalah soal pilihan dan dia tidak ingin menyesal memilih untuk tidak bersama dengan Aussie. Isi juga bilang kalau dia tidak jadi berangkat sekolah chef di New York karena Isi memutuskan untuk membeli rumah makan di mana dia bekerja sebagai pelayan sebelumnya karena Isi ingin memulai langsung dunia usaha dan dia ingin mengejar passionnya di sana. Selain itu Isi pun juga bilang kalau dia yakin suatu saat di masa depan Aussie pasti akan menjadi petinju yang sukses. Karena hal itulah Isi memutuskan untuk bersama dengan Aussie. If you don't laugh at me, I always feel repetitious. Okay, the most important thing I want to tell you. Dan untuk pertama kalinya Isi hidup dalam ketidakpastian seperti bagaimana nanti rumah makannya, bagaimana karir Aussie, dan juga bagaimana hubungannya nanti. Tapi itu semua tidak masalah karena memang seharusnya seperti itulah kehidupan. Selalu diisi dengan ketidakpastian karena dalam ketidakpastian selalu ada harapan. Dan hidup adalah soal perjalanan untuk mengejar harapan. Ya itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.